Kalaupun kualitasnya kurang bagus, paling banyak adalah ulir dan kawatnya. Tidak ada alasan untuk putus, kan? Mungkinkah Tamarenza tiba-tiba menyadari kemungkinan dalam benaknya? Dia tercengang. Dia tanpa sadar menatap Melba, dan tiba-tiba menemukan bahwa lekuk tubuh bagian atasnya yang terbungkus gaun itu tampak sedikit membengkak dalam sekejap. Apa karena ukuran yang dia beli terlalu kecil? Dia tiba-tiba menyadari kunci masalahnya. Gaun yang dibelinya pada awalnya adalah gaun kustom kelas atas, jadi itu menunjukkan sosok yang bagus. Dengan kata lain, mengenakan setelan ini, kekuatan dan kelemahan sosok tersebut akan sangat jelas. Melihat cara Melba mengenakan gaun ini sebelumnya, dia bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada modal dalam sosoknya, dan dia tidak berani mengatakan bahwa itu adalah bandara, dan itu tidak lebih baik dari bandara. Tapi melihatnya sekarang, itu jelas perbukitan. Artinya, sosok Melba sebenarnya sangat mudah ditebak, hanya disembunyikan sebelumnya. Dikombinasikan dengan suara teredam tadi, Tamarenza segera ingin memahami apa yang telah terjadi. Saat ini, dia juga sangat malu. Dia dengan ramah membeli pakaian internal dan eksternal orang lain. Dia ingin nyaman untuk orang lain, tapi bagaimana dengan sekarang? Tidak hanya menyebabkan banyak masalah bagi orang lain, itu bahkan menyebabkan rasa malu yang begitu besar. Selanjutnya, mereka harus pergi ke restoran untuk makan. Dia tidak bisa membiarkan Melba pergi seperti ini, kan? Memikirkan hal ini, Tamarenza mendesah dalam hati dan berpikir, "Hei, jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus memikirkan cara untuk memperbaikinya sendiri." Jadi dia berbicara dengan tenang dan berkata, "Mobilku diparkir di bawah. Ayo ke hotel dulu. Aku punya sesuatu yang pribadi. Mungkin perlu waktu sekitar 10 menit. Aku juga merepotkan Paman dan Melba untuk menungguku di hotel sebentar." Erik Hartono tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kamu bisa menjadi sibuk jika ada sesuatu. Aku nanti tidak ada kelas di sore hari, jadi aku tidak terburu-buru." Melba di samping sangat malu saat ini, dan dia penuh dengan pemikiran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak mendengar apa yang dibicarakan Tamarenza. Dia ingin mencari alasan untuk mundur dulu, lalu buru-buru membeli daleman yang pas untuk menggantinya. Tapi dia berubah pikiran, "Aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk pergi sendiri sekarang. Bagaimanapun, aku memiliki situasi yang memalukan. Bukankah memalukan untuk dilihat oleh seseorang ketika aku sedang naik taksi atau membeli sesuatu? Hei, aku akan pergi makan malam dengan Tamarenza dan ayah dulu, dan langsung pulang dengan ayah setelah makan. Setelah aku pulang, aku akan menggunakan jarum dan benang untuk menambal yang rusak, lalu keluar untuk membeli yang baru." Memikirkan hal ini, dia berjalan di belakang mereka dengan ketakutan, dan matanya tak terkendali. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, karena takut ketahuan oleh orang lain saat ini. Untungnya, para profesor dan anggota fakultas sekolah pergi makan pada siang hari, jadi tidak ada orang lain yang ditemui di sepanjang jalan. Melba akhirnya menghela nafas lega sampai dia duduk di jok belakang Rolls-Royce. Tamarenza sedang berpikir untuk menebus kesalahannya, jadi dia mengemudi sambil memperhatikan pusat perbelanjaan terdekat untuk melihat apakah ada tempat yang cocok, dan kemudian membeli satu set baru untuk Melba. Ketika dia mendekati restoran, dia akhirnya melihat pusat perbelanjaan yang lengkap. Di beberapa papan reklame besar di pintu masuk mall, ada merek pakaian dalam wanita yang terlihat lega. Pada saat ini, Melba juga melihat papan reklame, dan dia tidak bisa menahan tangis dalam diam. "Hei, jika aku adalah orang yang sangat bertenaga seperti di film, aku akan teleport ke toko ini sekaligus dan membeli satu." Pakai dan teleportasi kembali. Ketika Tamarenza memarkir mobil di gerbang Grand Mansion, Johan sudah tiba. Begitu Tamarenza datang,
dia bergegas dengan manajer mansion dan berkata dengan hormat, "Tuan, Diamond Box telah diatur untukmu." Tama Renza mengangguk, menunjuk Erik Hartono di sampingnya, dan Melba, yang baru saja turun dari mobil, berkata, "Johan, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Profesor Erik Hartono dari Indonesia University of Finance and Economics." Wanita di belakangnya adalah putri Profesor Erik, Nona Melba Hartono. Johan bergegas maju. Dengan sopan berkata, "Profesor Erik dan Nona Melba, aku Johan, senang bertemu keduanya." Erik Hartono dan Melba juga dengan sopan mengangguk ke Johan. Tama Renza berkata saat ini, "Tuan Johan, jika Profesor Erik dan Nona Melba membutuhkan bantuan di Jakarta di masa depan, aku harus lebih mengganggumu." Johan berkata tanpa menunda sepatah kata pun, "Tuan muda, jangan khawatir. Dengan kata-kata ini darimu, selama Profesor Erik dan Nona Melba berbicara, Johan pasti akan berusaha sekuat tenaga." Tama Renza mengangguk dan berkata kepadanya, "Pertama-tama kamu membawa Profesor Erik dan Nona Melba masuk, dan mengatur makanan dan minuman terlebih dahulu. Aku memiliki sesuatu untuk dilakukan dan aku akan keluar. Aku akan kembali dalam 10 menit. Setelah itu, dia berkata kepada Profesor Erik, "Paman, kamu pergi dengan Melba, dan aku akan datang sebentar." "Baik." Erik Hartono mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu mari kita masuk dan menunggumu, jangan khawatir di jalan." "Baik." Tama Renza menyerahkan ayah dan anak itu kepada Johan, dan buru-buru kembali ke mobil, menyalakan mobil, berbalik dan melewati mal itu. Dengan pengalaman membeli daleman di pagi hari, kali ini Tama Renza sangat santai. Begitu dia memasuki toko, dia bertanya langsung kepada penjualnya. Karena lokasi syuting di pagi hari berwarna hitam, kali ini dia membeli pakaian bagian atas hitam sendirian. Adapun ukurannya, mengingat talinya telah dipatahkan oleh Melba Hartono di pagi hari, ia hanya menambahkan 2 ukuran dan mengganti dari A menjadi C. Setelah membeli daleman, dia bergegas kembali tanpa henti dan memarkir mobil lagi di depan Grand Mansion. Ketika dia akan turun dari mobil, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa langsung masuk ke kotak dengan tas itu. Jika tidak, dia akan terlihat oleh Erik Hartono. Ketika dia tiba, dia mungkin masih berpikir bahwa dia adalah seorang hooligan. Jadi dia mengeluarkan dalaman dari tas, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Meski kantongnya menggembung, tapi untungnya tidak ada yang menyangka bahwa itu berisi dalaman wanita. Saat ini, Erik Hartono dan Melba sedang duduk dan mengobrol di dalam Diamond Box. Erik Hartono ingin mengetahui detail penculikan putrinya di Suriah, jadi dia mengajukan banyak pertanyaan. Melba menjawab dengan linglung, tapi semua pikirannya tertuju pada daleman. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi dilema seperti itu. Daleman yang terputus itu tergantung miring di dalam pakaian. Rasanya sangat tidak nyaman dan canggung. Saat ini, Tama Renza membuka pintu dan masuk. Melihat Tama Renza, Melba merasa semakin kesal. Bukan karena dia membenci Tama Renza, itu terutama karena Tama Renza membelikannya set dalaman ini, yang benar-benar membuatnya bingung. Yang di bawah sangat eksplisit, dan kamu bisa menahannya dengan mengertakkan gigi, tapi yang di atas, hei, benar-benar akan mematikan popularitas. Tama Renza juga melihat bahwa ekspresi Melba aneh dan menebak bahwa dia harus yakin sekarang. Itu sangat tidak nyaman. Mungkin dia terus mengeluh tentang dia. Jadi dia berpikir untuk mencari kesempatan yang cocok untuk memberinya yang baru ini dari sakunya. Namun, hal semacam ini tidak boleh dilakukan di depan Erik Hartono. Jika tidak, mungkin profesor tua itu akan salah paham terhadapnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.